Mengejutkan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI terbaru tentang Pilgub Jakarta menunjukkan pasangan yang muncul di detik-detik terakhir, Pramono Anung Rano Karno, menyalip pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan angka 41,6%. Sementara Ridwan Kamil Suswono sendiri hanya 37,4%, berjarak 4,2%. Jaraknya memang tak terlalu jauh, tapi kalau melihat tren atau kecenderungan pemilihnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono sudah bisa dikatakan tertinggal cukup jauh. Tak mudah membalikkan kecenderungan pemilih dengan sisa waktu yang hanya sekitar 1 bulan lagi. Apalagi semua syarat kecenderungan pemilih yang mestinya terus naik sebelumnya sudah dimiliki oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Toh nyatanya yang terjadi di lapangan justru sebaliknya alias turun, bahkan turun tajam. Bandingkan dengan hasil survei LSI sebelumnya di mana pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka 51,8%, sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno hanya memperoleh angka 28,4%. Berarti turunnya elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono 13,4%, sementara kenaikan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno 13,2%. Seperti berpindah saja suara pasangan Ridwan Kamil Suswono ke pasangan Pramono Anung Rano Karno. Meskipun detail atau matematisnya tak akan persis seperti itu. Bahkan tren atau kecenderungan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana masih jauh lebih baik dibandingkan pasangan Ridwan Kamil Suswono, naik dari angka 3,2% menjadi 6,6%. Artinya ada kenaikan 3,4%, kenaikan yang lebih dari 100% sebetulnya, tapi sayangnya angkanya masih sangat kecil. Kalau tren atau kecenderungan seperti hasil survei LSI ini terus terjadi, maka dapat dipastikan pasangan Pramono Anung Rano Karno keluar sebagai pemenang, bahkan menang dengan 1 putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno hanya membutuhkan kenaikan 8,5% saja lagi. Tak perlu kenaikan seperti sebulan sebelumnya, yakni sekitar belasan persen itu. Entah apa sebabnya, akhirnya warga Jakarta beralih dari pasangan Ridwan Kamil Suswono ke pasangan Pramono Anung Rano Karno. Padahal pembicaraan soal Pilkada Jakarta sudah tertutup dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Dan kemunculan Pramono Anung dan Ridwan Kamil di publik pun bisa dikatakan relatif berimbang. Demikian juga penampilan pada saat debat kandidat. Tak ada yang bisa dikatakan terlalu menonjol antara keduanya. Lalu kenapa warga Jakarta tiba-tiba saja menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno ketimbang Ridwan Kamil Suswono? Apakah kenaikan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno ini dipicu oleh sinyal dukungan yang diberikan oleh Anies Baswedan? Ataukah sebetulnya diam-diam Anies Baswedan dan anak-anak Abah sudah bekerja untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno? Entahlah, baik kerja-kerja tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno maupun gebrakan yang dilakukan langsung oleh kandidat, pastilah sedikit banyaknya berpengaruh. Tapi kenaikan elektabilitas yang begitu signifikan dari suatu pasangan calon biasanya tak hanya disebabkan oleh faktor internal saja. Faktor eksternal juga turut mempengaruhi. Faktor eksternal di sini termasuk yang disebabkan oleh pihak lawan itu sendiri, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono dan timnya yang terbilang besar dan gemuk, tapi justru terlihat sulit bergerak dan bermanuver. Hilang sudah calon yang didukung pihak pemerintahan dengan calon yang didukung oleh pihak oposisi. Apalagi hubungan yang baik antara Pramono Anung dengan Prabowo bukanlah isapan jempol belaka. Pramono Anung tiba-tiba saja muncul di Kertanegara di saat parade pemanggilan calon menteri dan wakil menteri dilakukan. Awalnya orang mengira Pramono termasuk yang dipanggil oleh Prabowo. Kemudian diklarifikasi bahwa beliau hanya membawa pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk Presiden Prabowo. Pesan khusus itu sampai sekarang masih menjadi misteri.
tapi kemunculan Pramono di Kertanegara itu sedikit banyaknya menaikkan pamor seorang Pramono Anung sebagai orang yang diterima oleh semua pihak. Ia betul-betul seorang jembatan penghubung, bukan tembok dinding pembatas atau pemisah. Cocok juga sebagai Gubernur Jakarta ke depan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terlihat mengalami stagnasi atau kejenuhan, seperti tak ada lagi semangat dari partai pengusung yang begitu berjibun untuk memenangkan pasangan ini. Masing-masing sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Bahkan ketua tim pemenangannya, Ahmad Riza Patria, juga termasuk yang ditunjuk Prabowo sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Boleh dibilang tak ada lagi kaitannya dengan Jakarta. Praktis yang bersemangat memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono ini hanya dari PKS saja lagi. Itu pun sudah terbelah dengan sinyal tak didukungnya pasangan ini oleh Anies Baswedan. Memang masih ada waktu bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk membalikkan keadaan. Benar-benar harus dikaji gebrakan-gebrakan yang efektif, minimal tren atau kecenderungan menurunnya elektabilitas berdasarkan hasil survei LSI di atas bisa ditahan. Syukur-syukur bisa rebound dari sisa waktu pencoblosan yang masih tersisa ini.